Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hanjar, mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Kimia, dengan NIM 228225 tahun 2025. Secara etimologi, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Sehingga Pancasila diartikan sebagai 5 dasar atau prinsip hidup bangsa Indonesia. Secara historis, Pancasila dirumuskan bertujuan sebagai dasar negara Republik Indonesia, dan secara kultural, Pancasila sebagai dasar negara menjadi sebuah hasil budaya bangsa yang diwariskan kepada generasi muda. Secara yuridis, Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki kekuatan mengikat. Kemudian, secara filosofis, nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk yang sangat banyak. Banyaknya jumlah penduduk tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara keempat yang memiliki penduduk terbanyak. Dengan jumlah penduduk yang begitu banyak, dapat menjadi modal bagi pembangunan di Indonesia dalam segala bidang kehidupan. Namun, penduduk juga dapat memberikan masalah pada suatu negara, seperti masalah kemiskinan. Terjadinya kasus kemiskinan di Indonesia ini karena meningkatnya penduduk Indonesia yang tidak seimbang dengan peningkatan kebutuhan tenaga kerjanya. Sehingga penduduk Indonesia mengalami peningkatan pengangguran yang menjadi sebab adanya kasus kemiskinan ini. Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara standar, dan kondisi ini memperlihatkan wujud belum tercapainya tujuan bangsa Indonesia pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena tidak meratanya kesejahteraan dan distribusi kekayaan terhadap sila kelima, peran Pancasila dalam hal ini amat sangat dibutuhkan untuk mengatasinya. Aktualisasi nilai dalam sila kelima Pancasila harus benar-benar diterapkan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada di Indonesia agar terciptanya masyarakat yang damai dan sejahtera. Terjadinya kemiskinan ini pasti memiliki beberapa faktor penyebab, seperti adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia yang ada, perbedaan akses terhadap berbagai fasilitas, adanya bencana, dan lain sebagainya. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam usaha produktivitas kehidupan sehari-hari. Namun, yang menjadi masalahnya, kualitas sumber daya manusia Indonesia masih kurang berkompeten. Kemudian, rendahnya kualitas sumber daya manusia dapat disebabkan dari kurangnya pendidikan yang didapatkan oleh masyarakat dan banyaknya masyarakat Indonesia yang kurang sadar akan pendidikan. Karena dengan pendidikan, seseorang akan mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang nantinya akan menambah wawasan, sehingga dapat mengaplikasikannya di lingkungan kehidupan berkeluarga, masyarakat, lingkungan pekerjaan, hingga bangsa dan negara. Rendahnya pendidikan masyarakat menjadi sumber manusia yang rendah yang sangat berpengaruh dalam dunia pekerjaan atau usaha. Dunia pekerjaan pastinya membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkompeten, dan berdaya saing unggul. Dengan demikian, orang yang tidak memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi akan memiliki kesempatan kerja yang kecil untuk mendapatkan upah yang tinggi. Oleh karena itu, sering kita temukan orang yang sumber daya manusianya rendah karena kurangnya pendidikan, memiliki hidup kekurangan. Kemudian, faktor penyebab kemiskinan kedua, yaitu perbedaan akses terhadap berbagai fasilitas kehidupan, yaitu akses transportasi. Masyarakat yang tinggal di pelosok atau jauh dari perkotaan mengalami kesulitan dalam mengakses transportasi. Hal ini juga yang dapat menyebabkan kemiskinan, sehingga masyarakat yang hidup di pelosok hanya akan mendapatkan apa yang ada di sekitar mereka untuk keberlangsungan hidupnya. Terkadang, mereka masih merasa kelaparan, bahkan mereka hanya makan apa yang ada di sekitarnya
untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Fasilitas yang menjadi penentu kemiskinan masyarakat Indonesia adalah fasilitas pendidikan dan pengajaran. Masih banyak di Indonesia, khususnya daerah pelosok, yang masih kesulitan untuk mendapatkan fasilitas pendidikan dan pengajaran karena infrastruktur yang belum memadai sehingga mendapatkan pendidikan yang kurang layak. Berbeda dengan masyarakat perkotaan, yang segala fasilitasnya sudah terjamin karena terjangkau oleh pemerintah. Selain fasilitas transportasi dan pendidikan, masyarakat pun kekurangan fasilitas tempat tinggal, yaitu rumah. Rumah adalah salah satu kebutuhan pokok kehidupan manusia, namun masih banyak masyarakat, khususnya di daerah pelosok, mempunyai rumah yang kurang atau tidak layak dihuni. Hal tersebut karena kurangnya perhatian pemerintah kepada masyarakat yang ada di pelosok sebab jauh dari wilayah pemerintahan, sehingga susah untuk mengecek kondisi dan keadaan masyarakatnya. Faktor ketiga yang menyebabkan munculnya kasus kemiskinan adalah wabah penyakit. Beberapa tahun terakhir ini, Indonesia sempat mengalami masa pandemi COVID-19 pada tahun 2022. Hal tersebut menyebabkan peningkatan kemiskinan di Indonesia. Berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah semenjak pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan aktivitas perekonomian sehingga angka kemiskinan menjadi meningkat. Selama masa pandemi ini, seluruh kegiatan masyarakat menjadi terbatas dan kegiatan perekonomian menjadi turun sehingga banyak masyarakat yang terpaksa kehilangan pekerjaannya. Bencana alam juga menjadi faktor munculnya kemiskinan seperti banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya, yang membuat berbagai fasilitas kehidupan masyarakat menjadi rusak. Kasus kemiskinan di negara Indonesia ini memberi dampak yang serius kepada masyarakat, seperti kelaparan dan kekurangan gizi, hingga kesulitan mendapatkan rumah yang layak pada lingkungan keluarga. Kemudian, dampak kemiskinan di lingkungan masyarakat adalah kriminalitas. Kriminalitas adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain dengan niat yang buruk. Tindakan kriminalitas ini biasanya dilakukan karena seseorang merasa sudah tidak ada jalan lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, kasus kriminalitas yang dilakukan seseorang terjadi karena keterpaksaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini memberikan dampak buruk terhadap masyarakat seperti karena mereka merasa tidak nyaman jika berada di luar. Permasalahan yang ada di negara Indonesia, khususnya masalah kemiskinan ini, dapat dicegah dengan adanya penerapan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan sebuah ideologi dan pandangan hidup bangsa dalam segala bidang kehidupan. Tentunya, Pancasila dijadikan pedoman dan norma dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Semua urusan pemerintahan pun pastinya mengacu pada Pancasila, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila kelima ini harus diimplementasikan dan dilaksanakan untuk mencapai kehidupan bangsa dan negara Indonesia yang maju dan sejahtera. Hubungan antara sila kelima dan kemiskinan adalah karena ada kaitannya dengan keadilan masyarakat. Sila kelima mengamanatkan bahwa keadilan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya keadilan dalam pendidikan saja, namun keadilan dalam berbagai bidang kehidupan. Masyarakat Indonesia harus merasakan kesejahteraan dengan tidak adanya lagi kasus kemiskinan. Jadi, hubungan kemiskinan dengan sila kelima ini, yaitu dengan adanya kasus kemiskinan yang ada di Indonesia ini, menunjukkan bahwa nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila belum dapat diimplementasikan dengan baik. Jadi, untuk melawan kemalasan dan kemiskinan, fokuslah pada kerja keras, konsisten, dan pola pikir positif. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah guru terbaik menuju kesuksesan. Setiap langkah kecil hari ini akan membawa hasil besar di masa depan, dan jangan takut jalan lambat. Takutlah jika berhenti sama sekali. Baik, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.